berfungsi. Di sana seperti ruangan merah kecil, tidak ada pintu, dan tanpa jendela. Lalu kamu teringat ponselmu. Kamu bisa mengambilnya. Layarnya retak tapi masih berfungsi. Tapi baterainya tinggal 4% dan gak ada sinyal. Kamu teringat suara penanda di pergelangan kakimu. Benda itu kamu gunakan untuk menerangi gua gelap dan semacamnya. Tapi kamu tidak bisa meraihnya. Sekuat tenaga, kamu menekuk lutut tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba kamu sadar, kamu berhenti bergerak. Ular suka melata ke tempat istirahat yang aman setelah makan besar. Saat itulah dia mulai melepaskan lebih banyak enzim untuk membantu mencerna tangkapannya. Kamu punya satu kesempatan untuk mengambil suar itu, dan kamu harus melemaskan seluruh tubuhmu. Kamu berhenti bergerak dan mulai bernapas pelan. Kamu merasa dinding di sekitarmu juga mulai melemas. Waktumu 1 detik untuk membungkuk dan mengambil suar. Kamu melakukannya. Tanganmu meraba kaki, melewati lutut. Sedikit lagi, kamu memegang pergelangan kaki, tapi tidak ada apa-apa di sana. Suar itu pasti lepas saat kamu berlari di hutan tadi. Beberapa jam berlalu, kamu berada di dalam perut Titanoboa. Ular memiliki enzim kuat yang bisa mencerna semua bagian hewan. Jadi, mencerna baju dan sepatu bukanlah masalah. Kamu meraba-raba sekelilingmu. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantumu. Tulang dari mangsa sebelumnya atau apapun. Jarimu menyentuh sesuatu. Benda keras dan bulat. Kamu berhasil meneranginya. Tidak mungkin, itu medalion kerajaan yang kamu buru. Titanoboa ini pasti jauh lebih tua dari yang kamu kira. Dia pasti melahap bajak laut enak sebagai camilan sekitar 300 tahun lalu. Bagaimana ular ini bisa bertahan begitu lama? Pola makan sehat? Banyak olahraga? Kamu tidak bisa kabur. Kamu memutuskan menulis pesan terakhir di ponselmu. Mungkin seseorang akan menemukannya setelah semua ini berakhir. Kamu menulis bahwa kamu sayang keluargamu dan menjalani hidup bahagia dengan penuh petualangan. Kamu mulai menangis, bukan karena sedih, ya sedikit sih, tapi lebih karena enzim itu membuat matamu perih. Selesai, kamu memasukkan kembali ponselmu ke saku dan menggenggam medalion itu dengan erat. Kamu menemukannya, itu luar biasa kan? Kamu memejamkan mata dan mulai mengantuk. Lalu ponselmu bergetar. Ada yang mengirim pesan. Artinya kamu akhirnya dapat sinyal. Kamu meminta bantuan dan mengatakan bahwa kamu ditelan ular besar. Kamu selamat. Tapi mereka tidak percaya dan memutuskan teleponnya. Paling cuma telepon iseng lagi. Kamu menelpon lagi. Tapi baterai HP-mu habis. Beberapa saat kemudian, ular itu mulai bergerak lagi. Kamu mendengar suara aneh dari luar. Apa yang terjadi? Kamu bisa merasakan otot ular menegang, seperti siap untuk lari. Beberapa detik berlalu, lalu ular itu tiba-tiba lemas. Ada suara manusia. Kamu mencoba teriak, tapi kamu ada di dalam ular. Jadi ya... Buk tangan manusia menjengkeram kepalamu. Satu lagi tangan menjengkeram bahumu dan mulai menarik. Seseorang datang menyelamatkanmu. Kamu melewati tenggorokan dan setelah beberapa menit kegelapan hilang, tergantikan dengan cahaya matahari yang membutakan matamu. Kamu selamat. Kenapa kamu kabur dari kami? Kami tadi berusaha memperingatkanmu. Wah, pria itu kelihatannya nggak asing. Dia pria yang mengejarmu tadi. Ternyata dia bukan pemburu gelap, melainkan pemandu lokal. Rupanya, warga lokal selalu mengeluarkan turis yang hilang dari perut Titanoboa. Mereka biasanya hanya memberi ular itu sesuatu untuk membuatnya mengantuk. Lalu tarik. Kamu memeluk penyelamatmu dan berterima kasih atas pertolongan mereka. Kamu tidak akan pernah kembali ke hutan hujan itu. Itu sudah pasti. Senyuman mengembang di wajahmu dan kamu memasukkan tangan ke saku untuk merasakan medalion emas itu. Tidak, medalion itu pasti jatuh. Berarti ketinggalan di perut ular tadi. Kamu melihat para penyelamatmu dan bertanya, boleh masuk ke sana lagi sebentar?